Percayakah kamu dengan teori evolusi manusia? Evolusi sendiri dapat diartikan sebagai perubahan pola pikir dan bentuk fisik seseorang. Nah, seperti yang dikutip dari discovery.co, ternyata manusia masih tetap berevolusi loh. Namanya evolusi, ya pasti terjadinya perlahan banget. Nggak secepat berakhirnya hari liburmu. Hehehe. Hal ini selaras dengan apa yang diungkapkan Darwin dalam salah satu teorinya yang menyebutkan kalau sebenarnya evolusi manusia tidak berhenti, hanya saja kecepatannya yang melambat. Ya, meskipun membutuhkan waktu belasan atau mungkin puluhan generasi sampai hasil evolusinya terlihat jelas, evolusi manusia bukanlah suatu hal yang mustahil. Contohnya, kita bisa membandingkan bentuk gigi manusia sekarang dengan manusia zaman purba. Akibat mikroevolusi yang terjadi, kita memiliki gigi yang lebih pendek dan lebih kecil dibandingkan dengan nenek moyang kita zaman dahulu. Nggak menutup kemungkinan pula kalau di masa depan, manusia-manusia modern akan memiliki beberapa perbedaan dengan kita saat ini. Lalu, adakah bukti yang bisa meyakinkan teori tersebut? Tentunya ada. Dan sampai sekarang, evolusi itu nggak pernah berakhir. Inilah 7 bukti perubahan evolusioner terbaru yang terjadi dalam tubuh manusia. Pembuluh nadi tambahan di tengah lengan bawah. Bukti pertama kalau manusia masih berevolusi adalah adanya tambahan pembuluh nadi baru di tengah lengan bawahmu. Ini diungkapkan oleh para peneliti dari Flinders University dan University of Adelaide, Australia. Meskipun bentuknya sangat kecil, tapi itu menjadi salah satu bukti nyata kalau tubuh manusia saat ini terus berkembang. Anehnya, sampai sekarang ilmuwan juga nggak tahu kenapa pembuluh nadi tambahan ini mulai muncul di manusia. Tapi nyatanya, pembuluh nadi tambahan ini dapat memperkuat lengan kita dan juga membuat jari-jari manusia lebih tangkas. Keberadaannya juga akan meningkatkan resiko sindrom lorong karpal. Kalau kondisi ini masih berlanjut, maka di tahun 2100 mendatang, para ilmuwan memprediksi bahwa mayoritas manusia akan memiliki pembuluh nadi tambahan ini. Adanya intoleransi dan toleransi laktosa. Tahukah kamu kalau ada beberapa manusia yang mengidap alergi terhadap suatu kandungan makanan? Ya, contohnya alergi terhadap kacang-kacangan dan juga laktosa. Salah satu produk dairy good yang sering kita konsumsi dan memiliki kandungan laktosa yang tinggi adalah susu. Kalau kamu suka minum susu dan nggak punya riwayat alergi terhadap laktosa dalam susu, kamu pastinya nggak bisa bayangin kan, gimana hari-harimu tanpa segelas susu segar. Ternyata nih, kemampuan toleransi tubuh terhadap susu itu nggak terjadi secara alami. Sebelum jadi Homo sapiens modern kayak sekarang, manusia sempat ada di era di mana mereka nggak bisa minum susu. Semuanya dimulai ribuan tahun yang lalu, sekitar 5.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Terjadi perubahan genetik pada masyarakat Eropa yang pertama kali mengkonsumsi susu. Toleransi terhadap kandungan laktosa ini nggak serta-merta terjadi serentak di seluruh dunia. Di Afrika sendiri, toleransi laktosa bahkan baru terjadi sekitar 3.000 tahun silam. Jadi pada dasarnya manusia berevolusi sesuai dengan kebutuhan makannya. Tapi nggak semua orang bisa menyesuaikan diri. Alhasil, ada beberapa orang yang tubuhnya masih belum bisa mentoleransi kandungan laktosa ini. Gen pelindung sistem imun tubuh. Bukti ketiga yang menandakan kalau manusia masih terus berkembang adalah terjadinya peningkatan sistem imun tubuh manusia. Pada dasarnya, kemampuan tubuh untuk melawan virus dan infeksi ini diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Fakta bahwa beberapa jenis flu yang biasa menjangkiti kita sekarang ini nggak lagi membunuh orang merupakan bukti kalau di masa lalu virus yang kita anggap biasa ini dulunya bisa membunuh ribuan orang.
Di zaman dahulu kala, manusia bisa mati karena flu biasa. Tapi hari ini, kayaknya nggak ada orang yang bisa meninggal karena terjangkit flu biasa. Resistensi ini bisa diperoleh karena tubuh manusia udah mulai mengenali virus tersebut, dan vaksin sebagai produk ilmu pengetahuan modern juga bikin manusia makin kebal terhadap berbagai virus. Walau tubuh kita udah lebih kebal terhadap beberapa jenis virus yang sudah ada, tapi kita masih menghadapi ancaman baru yang nggak kalah mengerikan, yakni munculnya virus-virus varian baru yang belum bisa ditangkal oleh sistem kekebalan tubuh manusia saat ini. Suhu tubuh. Nah, bukti evolusi tubuh manusia keempat yang akan kita bahas selanjutnya adalah perubahan suhu tubuh normal manusia. Banyak yang nggak tahu kalau sampai tahun 1868, suhu 37 derajat Celcius dianggap sebagai suhu rata-rata atau suhu normal manusia. Di atas angka itu, kamu akan dianggap mengalami demam. Sebaliknya, kalau suhu tubuh di bawah 37 derajat Celcius, maka kamu diduga kuat lagi mengalami hipotermia. Kalau sekarang, suhu rata-rata tubuh manusia itu sekitar 36-36 derajat Celcius. Loh, kok turun? Apakah ini bisa jadi hal normal? Ya, ini emang normal. Seorang profesor kedokteran di Universitas Stanford bernama Julie Personnette melakukan sebuah penelitian soal ini. Dia menemukan fakta bahwa suhu rata-rata manusia akan mengalami penurunan setiap dekadenya. Itu artinya ada banyak kemungkinan bahwa manusia di masa depan akan memiliki suhu tubuh rata-rata yang lebih rendah daripada kita hari ini. Perubahan gen dan tulang yang lebih ringan. Pada 2016, para ilmuwan menemukan sebuah mutasi gen di antara kelompok vegetarian di kawasan Pune, India. Mutasi gen ini memungkinkan mereka menghasilkan asam lemak omega 3 dan 6 secara alami. Selain adanya mutasi gen karena pola makanan, tulang manusia saat ini juga jauh lebih ringan dibandingkan tulang manusia purba atau nenek moyang kita. Jadi, jangan kaget kalau nenek moyang kita memiliki tulang yang lebih padat dan lebih berat dari kita ya. Proses evolusi dan perubahan tulang ini terjadi sejak 12.000 tahun yang lalu, saat manusia mulai mengembangkan sistem pertanian massal. Berdasarkan sebuah studi yang dilakukan oleh seorang antropolog Habibah Chicher dan kawan-kawan pada tahun 2015 lalu, tulang manusia sekarang menjadi lebih rapuh karena ketahanan pangannya yang meningkat. Sekarang manusia nggak lagi harus berburu atau mencari-cari makanan. Mereka tinggal menanam atau beli bahan makanan atau bahkan makanan yang udah jadi. Inilah justru yang menjadi penyebab tulang manusia makin ringan. Gigi bungsu nggak berguna lagi. Penelitian baru-baru ini menunjukkan kalau gigi bungsu manusia itu sebenarnya udah nggak berguna lagi. Itulah kenapa sekarang makin banyak manusia yang gigi bungsunya terlambat tumbuh. Dan sebagian lagi tumbuh dengan kondisi yang nggak normal, sehingga harus dilakukan pencabutan. Menurut para peneliti, bukan nggak mungkin dalam beberapa ratus tahun mendatang, manusia udah nggak punya lagi gigi bungsu. Ya emang karena udah nggak berguna lagi. Itulah segelintir pembahasan mengenai evolusi alami yang terus terjadi dalam tubuh manusia. Kalau semisal kamu terlahir beberapa abad yang silam, atau beberapa abad ke depan, tubuh yang kamu punya mungkin akan sedikit berbeda dengan tubuhmu saat ini. Semoga bermanfaat informasi ini. Jangan lupa di-share ke sebanyak-banyaknya orang supaya lebih banyak temanmu lagi yang tercerahkan. See you, bye.